Semester kemudian FM Radio Soro di radionya Bengkulu. Selamat siang kerja Bengkulu, apa kabarnya hari ini? Tentunya hari ini berjumpa lagi bareng Nada di kerja Bengkulu di spesial talk show Bincang SDGs yang ke-12 nih kerja Bengkulu. Tentunya di hari ini ya, di tanggal 16 September 2020. So buat kerja Bengkulu yang penasaran tema dan narasumber kita hari ini itu siapa, tetap di 101,2 Radio Soro di radionya Bengkulu. Semester kemudian FM Radio Soro di radionya Bengkulu. Balik lagi bareng Nada nih ya kerja Bengkulu siang hari ini ya. Cuacanya yang agak nggak terlalu cerah-cerah amat ya, tapi bincang hari ini kita bakalan cerah nih karena bakal ditemenin sama narasumber yang kece ya Pak ya. Tentunya ya, ini ada Bapak Dr. Agus Supardi ya Pak ya. Benar ya Pak namanya ya? Nanti kalau salah Nada potong kambing lagi Pak ya. Terus ini Bapak sebagai koordinator bidang pengendalian penduduk perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu ya Pak. Iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Baik. Boleh pakai Iya, baik ya Pak ya, alhamdulillah walaupun di tengah pandemi COVID-19 nih Pak ya. Dan juga kerja Bengkulu ya, kali ini kita bakal bahas mengenai suatu hal yang menarik banget nih. Itu tentang keluarga ya kerja Bengkulu. Jadi ketahanan keluarga pasca pandemi COVID-19, kebiasaan baru di dalam bincang SDGs yang ke-12 nih kerja Bengkulu. Oke. Nah, ini kan Bapak dari BKKBN nih Pak ya. Kemarin kabarnya tuh BKKBN tuh rebranding nih Pak ya. Iya, rebranding ya kan, pengen buat sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ada tanya nggak sih Pak, boleh sedikit jelasin rebranding yang dilakukan sama BKKBN itu apa aja sih Pak? Baik, masalah rebranding ini ada perubahan-perubahan yang mendasar khususnya tahun 2020 ini. Jadi Pak Hasto sebagai Kepala BKKBN Pusat itu melakukan rebranding. Jadi rebranding ini lebih sasarannya pada generasi muda, karena ada 60% generasi muda yang selama ini secara informasi masalah keluarga berencana ini masih kurang, sehingga kita sasarannya pada remaja. Dengan adanya rebranding ini itu ada 10 perubahan. Apa aja tuh Pak? Ya. Yang pertama yaitu perubahan logonya. Kalau dulu logo yang ada keluarga gitu Pak ya. Ya, sekarang logonya yaitu seperti ini. Sarangnya gini ya, ya logonya atau baru. Seperti yang di ini. Maskernya Bapak itu seperti itu logonya. Atau di batik ini ada sarang ini. Oh, batiknya ya Pak, itu salah satu rebranding juga ya Pak ya? Iya, rebranding. Karena salah satu 10 perubahan itu di batik. Oh, salah satunya di sana ya Pak ya? Oke. Tahun 2020. Nah, lalu ada jinglenya. Oh, jingle. Jadi masalah yaitu dulu 2 anak cukup dengan seperti ini. Jadi menunjuk ke diri sendiri 2 anak cukup. Sekarang yaitu berencana itu keren. Ketika salam BKKBN berencana itu keren. Dan ada jingle lagi yaitu 2 anak lebih sehat dan dasar. Jadi tetap kita tidak meninggalkan 2 anak. Yaitu BKKBN itu 2 anak. 2 anak lebih sehat ya Pak? Ya, atau Kriungkul 2 anak lebih sehat kalau ya? Kalau dulu diplesetkan 2 anak cukup. Iya. Diplesetkan 2 anak cukup. Iya, jadi sekarang 2 anak lebih sehat. Iya, sekarang 2 anak lebih sehat dan dasar gitu. Ditambahin dengan dasar. Terus ada programnya. Kalau dulu keluarga KKBPK atau kependudukan, keluarga berencana dengan pembangunan keluarga, ini programnya Bangga Kencana. Kalau dulu disingkat KKBPK menjadi Bangga Kencana. Kencana itu apa? Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi kita mulai dari pembangunan keluarga dulu. Berarti keluarganya dulu yang dibangun ya Pak ya? Bukan kuantitasnya. Kuantitas kita sudah secara nasional sudah memenuhi dari target kuantitas. Karena pernikahan dini udah turun ya Pak? Ya, pernikahan dini TFR atau angka kelahiran kita sudah ini. Apalagi Bengkulu. Ya, Bengkulu ini sudah 2,23. Itu ini hasil SDKI itu. Terus ada lagi yaitu visi misinya.
Apa tuh Pak? Visi misinya kalau dulu kuantitas dulu, pendekatan kuantitas. Jadi kita nurunkan karena pada 10 periode atau 3 periode. Jadi ada setiap periode 5. Itu hasil SDKI secara nasional 2,6. Oke. Nah, sekarang udah 2,3. Iya. Nah, dianggap ini sudah cukup. Dan jangan sampai turun menjadi 1 atau di bawah 2 gitu. Kenapa tuh jangan sampai Pak? Kenapa? Ini kalau kita bicara demografi. Ketika kita bicara di bawah 2, TFR di bawah 2, kita akan kehilangan generasi. Seperti Cina. Kalau dulu kan 6 dan lain-lain. Nah, akibat dari KB, Cina di bawah 1. Nah, sehingga Cina hanya punya anak 1. Nah, itu terjadi loss generasi. Jadi generasi anak 1 itu terjadi generasi yang akan kehilangan. Jadi anak manja, anak yang kurang sopan dan lain-lain gitu. Nah, itu jangan sampai secara demografi itu jangan sampai di bawah 2. Artinya 1, berapa. Untuk Provinsi Bengkulu ini untuk Kota Bengkulu 1,9. Oh, 1,9. Ya, TFR 1,9. Sehingga kita sarankan untuk Bengkulu untuk mempertahankan 1,9. Ya. Jangan sampai turun Jangan lagi ya, Pak, sampai ya? turun. Iya. Seperti Singapura dan Singapura Jepang. berapa tuh Pak? 2 ya? Di bawah. Oh, di bawah ya. Sehingga Singapura itu malah mengekspor pemuda-pemuda kita untuk istilahnya belajarkan, dikuliahkan, dikasih tempat tinggal. Iya. Kenapa? Singapura ya kurang penduduk. Nah, kalau kurang penduduk ini jadi Bahaya persoalan juga, ya. Persoalan juga Pak. Dan kita tahun 2025 nanti menjadi 2,1 ini berdasarkan proyeksi. Iya. Nah, 2,1 ini syarat dari penduduk tumbuh seimbang. Di mana bonus demografi ini 2,1. Kalau sampai di bawah 2, kita kehilangan tenaga kerja. Makanya Cina itu banyak mengekspor tenaga-tenaga dari Indonesia gitu. Itu. Iya, Pak. Terus jadi Mas tadi visinya dari kuantitas menjadi kualitas. Artinya dari bagaimana kualitas dari pembangunan keluarga itu. Pembangunan keluarga kan ada kalau di BKKBN itu ada yang namanya BKR, BKL, BKP. Iya. Nah, ini kita bagaimana kuantitasnya. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya dan kualitas ini dasarnya adalah life skill. Artinya kehidupan, revolusi kehidupan dari bayi, remaja, lansia, terus balik lagi ke ini. Nah, untuk Bengkulu sudah pada tataran yang sudah memenuhi standar, yaitu TFR 2,1. Ya, Pak, ya, sehingga ini pendekatan keluarga berencana menjadi keluarga berkualitas. Terus seragam tadi yaitu batik gitu. Nah, akibat dampak COVID, ini kan kalau dulu petugas lapangan tidak boleh membawa alat kontrasepsi. Oh iya, kalau sekarang Pak? Boleh. Oh boleh. Kenapa? Karena secara nakes, kalau dulu kan nggak boleh, ada undang-undang kesehatan, di mana kader petugas lapangan KP itu nggak boleh. Karena ini bahaya sekali. Nah, dengan adanya satu Pak Kepala Pak Hasto melakukan pendekatan pada kesehatan, Kementerian Kesehatan, sehingga boleh membawa gitu. Alat itu ya, Ya, kenapa? Karena tenaga nakes ini kalau nggak pakai APD itu bahaya. Ada bahaya. Nah, makanya pendekatan-pendekatan ini diperbolehkan. Terus ada yang namanya pil yang bisa mengganggu ASI dan lain-lain gitu.
itu mungkin yang 10 10 perubahan. rebranding tadi Iya. ya Pak ya. Ya, gitu. Jadi Akri Bengkulu berarti udah ada rebrandingnya. Coba kita tes dulu nih Pak. Slogan BKKBN ya. Coba ya. BKKBN rencana itu keren. Berencana itu berencana keren. itu Iya. keren. Berencana itu keren. Ya ini tuh khususnya untuk remaja-remaja gitu Pak ya. Iya, Karena iya. kalau remaja tuh itulah yang harus benar-benar dipersiapkan, terutama Iya. untuk pernikahan Iya. awal, Iya. umur pernikahan awal Iya. gitu. Kayaknya kalau di BKKBN tuh ada 21 25 ya Pak ya, Iya. PUP gitu. Iya, iya. Kalau untuk Bengkulu PUP-nya udah bagus. Udah bagus. 20. Iya. Nah, Undang-Undang Nomor 16 2020 ini kan memperbaiki Undang-Undang Nomor 174. Iya. Itu kan 19 tahun Pak. baik perempuan maupun laki-lakinya. Sekarang udah 20. Nah, kira-kira kenapa tuh Pak? Kenapa harus 21 dan 25 tahun? Ini pendekatannya adalah secara kesehatan. Oke. Jadi kalau di bawah 19 atau 20 ini secara kesehatan nanti akan mempengaruhi. Lalu secara psikologi, jadi banyak perceraian, banyak Emosionalnya belum stabil ya, Pak ya. Secara ekonomi juga. Iya. Jadi kalau dia kawin umur 18, 17 itu anak-anak SMA, drop out anak-anak SMA. Nah itu yang menjadi persoalan gitu. Iya. Karena masih rentan banget ya, Pak ya. Terus kan finansial, mungkin mereka ada yang belum kerja, masih bergantung sama orang tuanya, gitu kan. Makanya kita membuat yang namanya proyeksi di Grand Design, pembangunan kependudukan itu umur 23. Oh, 23 kan? Iya. Artinya apa? Dia diharapkan tamat. Oke, berarti itu cewek cowok 23 ya Pak? Iya, minimal D3. Oh, D3. Iya, itu tahun 2030-an kita punya proyeksi seperti itu. Sekarang sudah 20 dan kita harapkan 2021 nanti 21. Gitu. Karena kita punya yang namanya rencana strategis atau Renstra gitu. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi buat Akri Bengkulu harus rencanakan terlebih dahulu ya. Nah, kita udah bahas mengenai rebranding nih Akri Bengkulu. Nah, sekarang kita kayaknya rehat dulu ya, karena masih banyak banget kita bakal bahas mengenai ketahanan keluarga. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Sponsor Komodo Radio Soroni Radionya Bengkulu. Sponsor Komodo FM Radio Soroni Radionya Bengkulu. Akri Bengkulu kita tadi udah bahas mengenai akhirnya kita tadi udah bahas mengenai rebranding di BKKBN dan udah tahu dong rebranding BKKBN itu apa aja. Nah, sekarang nih kita bakal bahas yang namanya peran BKKBN terhadap SDGs nih Pak. Kan kenapa sih kan SDGs gitu kayaknya, kenapa BKKBN juga ikut serta di dalam sini tuh Pak. Terus tugas BKKBN itu apa aja sih Pak dalam SDGs ini gitu. Baik. Sebelum ke peran sesuai dengan topik yaitu ketahanan keluarga pada masa COVID, pandemi COVID ini ada isu-isu nasional dan internasional yang sekaitan dengan COVID. Apa tuh Pak? Nah, yang pertama ada virtual yang dilakukan oleh Kementerian Menlu RI, di mana bahwa melalui virtual ini, melalui SDGs in the post pandemic di Jakarta, Kamis, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri yaitu Bapak Agus itu menyebutkan pandemi COVID ini menyebabkan 3 hal. Apa tuh 3 halnya Pak? Ya, jadi tertuang dalam SDGs juga ini, dengan komitmen untuk negara mencapai target pembangunan ada 17. Nah, 3 hal ini adalah tentang pilar ekonomi. Dengan pandemi COVID-19, ekonomi kita ini bukan hanya Indonesia aja, tapi seluruh dunia ini kacau. Kenapa bisa seperti itu Pak? Pertama yaitu seperti hotel ya, contoh yang kecil aja, hotel, terus Happy Mart atau BIM dan lain-lain itu kan nggak boleh buka. Siap. Nah, lalu seperti PHK
Sebenarnya bukan PHK ini, tapi PHK ini dirumahkan, pekerja ini dirumahkan. Banyak pekerja-pekerja yang dari perusahaan-perusahaan itu di PHK. Iya, jadi secara informal, ya. Contoh yaitu ketika ada pabrik yang mensuplai untuk karet, itu kan ditutup. Karena apa? Secara kita mau melempar ke dunia itu nggak lagi terima gitu. Karena semuanya itu melalui yang kalau Indonesia PSBB. Tapi kalau dunia lain kan lockdown gitu. Tapi Indonesia dengan istilah PSBB itu yang paling aman ya. Itu. Jadi lalu dampaknya itu pada dampak sosial. apa tuh Pak dampak sosial? Dampak sosial ini di mana bagi wanita. Apa? Bagi wanita, contoh dengan adanya stay at home. Oh iya, Iya. nggak positif, negatif corona tapi istri Iya, positif gitu iya. Pak. Itu salah satunya. Dengan adanya stay at home, di mana suaminya harus stay, anaknya harus belajar melalui daring dan lain-lain, itu membuat ibunya agak pusing. Karena sebagian stres, besar urusan rumah tangga tuh perempuan yang kendalikan ya iya. Pak ya. Dan ini hasil dari kami kan setelah COVID dimulai pada Maret, melalui PSBB ini kami sering ke desa-desa melalui kampung KB. Itu banyak statement dari ibu-ibu lebih stres Oke. ketika suaminya harus stay at Stay home. at home gitu ya. Jadi pendapatan berkurang, suaminya bertingkah, anaknya bertingkah, akhirnya Makin darah pusing tingginya, dia, Be. darah tingginya naik gitu. Jadi itu Oke. secara sosial. Nah, anaknya juga begitu. Apalagi anak-anak yang istilahnya darling melalui pendidikan, itu banyak yang bermasalah, apalagi di desa. Sinyal Laptop nggak kurang, punya, gitu kan ya. kehidupannya masih ya. Di bawah rata-rata mungkin. Iya. Nah, terus pilar lingkungan ini malah justru kalau menurut Pak Agus dari Menlu ini, Dirjen Menlu itu positif. Positif apa tuh Pak? Artinya mengurangi emisi. Oke. Jadi karena harus di rumah takut nanti kena dan lain-lain, ini mengurangi emisi. Nah, dan ini dibuktikan ketika PSBB Jakarta Maret sampai Juni itu emisinya, jadi global warmingnya itu lebih berkurang, dan ada sebuah kondisi di mana ya langit lebih cerah, terus ozon itu mulai mulai merapat lagi. Jadi kalau dulu kan ozon Berkurang terbuka, sekali ya. gitu, Nah Pak. itu dampaknya. Positif berarti Ya ya Pak ya. positif. Iya. Tetapi bagi yang anggota DPR ini malah Kenapa tuh, negatif. Pak? Kenapa negatif? Ya, DPR? karena apa? Ini terutama dalam energi listrik. Nah, ketika terjadi PSBB, ini banyak perusahaan-perusahaan, mall dan lain-lain tutup. Tetapi ketika dibuka PSBB-nya, itu malah listriknya itu bertambah. Nah, ini negatifnya di situ, sehingga dia menyarankan pada pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan. Gitu. Nah, itu. Terus mungkin bisa saya teruskan. Iya, Pak. Ya. Tadi ada lagi katanya. Ya. Jadi permintaan listrik itu meninggi Meningkat, ketika ya, meningkat. Nah, sehingga dan permintaan dari perjalanan seperti BBM, bensin ini melalui kendaraan ketika dibuka itu malah meningkat. Jadi sehingga ada sebuah kebijakan yang regulasinya harus benar-benar ramah lingkungan. Itu kebijakannya sudah ada atau bagaimana Pak? Iya, sudah gitu. Nah, terus ada yang namanya sebuah kondisi. Jadi kita kaitkan dengan COVID. Jadi kita kaitkan dengan COVID itu di mana
ya ada sebuah hasil survei yang BPS punya, Iya, apa tuh? yaitu indeks kebahagiaan penduduk. Kira-kira masa pandemi ini bahagia atau enggak sih Pak? Enggak kayaknya. Hasil dari indeks kebahagiaan penduduk tahun 2017, Iya. Bengkulu itu termasuk 10 Kota. terendah. Oh, 10 terendah. Iya. Oke. Jadi artinya penduduk Bengkulu ini tidak bahagia. Iya, tidak Apalagi dengan adanya COVID ini, di mana informal, jadi pekerja informal seperti yang sering nakil, dodo sawit dan lain-lain itu menjadi berkurang. Nah, ini yang membuat mereka menjadi stres gitu. Jadi kita termasuk 10 yang terendah. 10 yang terendah. Iya, artinya kebahagiaan penduduk di Bengkulu ini Masih kurang. masih kurang. Nah, apalagi dengan ini tahun 2017, Iya. apalagi dengan adanya Pandemi COVID. COVID nih Iya. Pak ya, malah semakin menurun lagi gitu Pak ya. Semuanya harus di rumah, yang awalnya mondar-mandir, naik sini, pergi kerja, dapat penghasilan, sekarang harus di rumah aja gitu Pak ya, pendapatan berkurang gitu. Tapi pendapatan berkurang terus pengeluaran juga bertambah terus Pak ya. Iya. Kenapa? Listrik, terus tadi untuk pulsa anaknya dan lain-lain ini bertambah gitu. Terus tingkat kemiskinan kita. Tadi ada pilar ekonomi. Ya, tingkat kemiskinan kita untuk Provinsi Bengkulu Maret 2020 ini 15,03. Target tadi SDGs tahun 2020 15,02. Tinggal dikit. Tetapi ukuran tingkat kemiskinan itu ada 2. Bulan Maret dan bulan September. Nah, Maret itu adalah awal dari PSBB, itu 15,03. Nah, itu awal. Nah, ketika September nanti PSBB-nya dibuka dengan tetap melalui protokol kesehatan, itu akan, kalau prediksi kami, itu akan naik. Oke, akan naik ya Pak perekonomiannya. Iya, itu persoalannya. Nah, sekaitan dengan adanya tadi rebranding, perubahan dari kualitas, ya dari kuantitas menjadi kualitas, itu keluarga berkualitas. Menurut Undang-Undang 52, itu bahwa keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang berdasarkan pernikahan yang sah. Nah, tadi ada juga pilar sosial. Kita nggak boleh hamil. Kita nggak boleh nikah. Tunda hamil, tunda nikah. Apalagi sekarang dengan dibebaskan untuk nikah, ada pesta-pesta nikah, itu kan COVID-19 bertambah. Yang dulu pernah 30, 24, sekarang 7 ya. Iya, jadi persoalan-persoalan ini menjadi persoalan yang SDGs. Nah, SDGs nanti apa, nanti kami sampaikan gitu. Nah, sehingga keluarga berkualitas kita ini akan menjadi terganggu. Sehingga ketahanan keluarga, ini sekaitan dengan ketahanan keluarga, tetapi nanti aja ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi kualitas penduduk di di Provinsi Bengkulu ini. Pertama, masalah sosial, kedua masalah lingkungan, ketiga masalah ekonomi. Nah, ya, sehingga Pak Jokowi dengan Wakil Presidennya ini membuat sebuah pelonggaran PSBB, tetapi tetap dengan protokol kesehatan, dengan adanya yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Gitu. Jadi ya Kri Bengkulu ya, itu dijelaskan sama Pak Agus kalau misalnya BKKBN itu sangat berpengaruh ya Pak ya dalam SDGs ini. Terus juga banyak banget faktor-faktor yang menjadikan ketahanan keluarga tuh berkurang gitu ya. Tadi ada sosial, ekonomi, dan hal-hal yang lainnya nih Kri Bengkulu. So di segmen berikutnya bakal ada bahas mengenai ketahanan keluarga yang lebih mendalam lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Smasan Komado Radio Soroni, radionya Bengkulu.
Selamat kamu di FM Radio Soro di radionya Bengkulu. Sampai nih kita di segmen terakhir di Bincang SDGs ke-12 hari ini. Dan kita udah banyak banget bahas hal-hal yang menarik banget tadi ya Pak ya. Nah, yang terakhir ini Nada pengen tanya nih ke Bapak nih, apa sih yang pengen Bapak sampein ke seluruh keluarga-keluarga yang mendengar ataupun remaja-remaja yang mendengar untuk mempertahankan ketahanan keluarga pasca pandemi COVID-19 ini? Ya, baik. Jadi kami harapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M ya, dan mencuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Juga kami mengharapkan bahwa dengan adanya protokol kesehatan, program-program yang di Bangga Kencana, pembangunan, dan sekarang ini sedang ada program yang kemitraan dengan anggota DPR Komisi 9 tentang genre ya, genre ceria itu harapan kami supaya keluarga menjadi keluarga yang bertahanan, keluarga berkualitas, dan ada yang namanya penggarapan stunting. Nah, penggarapan stunting ini adalah penggarapan yang memang diharapkan ada penurunan stunting, dan penggarapan stunting ini di kampung kami. Jadi ada 258, ada 30 titik stunting, di mana harapan melalui program Bangga Kencana itu stunting itu menjadi menurun. Kenapa? Karena stunting ini berkaitan dengan kematian ibu, kematian bayi. Kenapa? Ya, artinya apa? Ada gizi buruk. Jadi stunting ini dimulai dari gizi buruk. Nah, stunting ini dimulai dari ibu hamil. Stunting ini dimulai dari remaja yang mau nikah. Ya, nikah dini tadi Pak. Iya, nikah dini. Nah, sehingga nanti ini adalah program nasional. Program nasional yang dititipkan semua lintas sektor. Jadi kesehatan dan lain-lain. Nah, termasuk di BKKBN Bangga Kencana. Nah, dan ini atas perintah dari waktu itu saya mengikuti workshop perwawasan kependudukan di Babel, Bangka Belitung. Itu ada perintah waktu itu Pak Cahyokumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membuat grand design. Bagaimana penurunan stunting, bagaimana penurunan gizi buruk, bagaimana penurunan bayi 0 sampai 1 tahun meninggal, bagaimana penurunan bayi 5 tahun meninggal, terus bagaimana kondisi dengan segala risiko, melahirkan dengan risiko. Nah, itu kita sudah bisa membuat proyeksi sampai 2045, 2015 sampai 2045, dan ini kita lempar gitu ke instansi lain gitu, sehingga harapan kami bahwa apa yang diperbuat oleh Bangga Kencana itu harus ada kemitraan. Penggarapan stunting, penggarapan genre ceria dengan kemitraan itu. Karena apa? Salah satu dari rebranding adalah kemitraan. Kalau misalnya mau gabung kemitraan nih, mungkin ada yang mendengar gitu, bagaimana caranya Pak? Ya, jadi nanti menurut segmennya apa? Gitu. Seandainya kemitraan tentang, dan kami juga kemitraan dengan LPPM, di mana kami menyampaikan ada hibah penelitian, dan hibah penelitian ini oleh mahasiswa juga ada gitu. Nah, hibah penelitian ini oleh BKKBN Pusat, dan kita BKKBN Provinsi juga ada yang namanya hibah penelitian. Jadi bagaimana hasil-hasil dari survei yang kami lakukan, baik SDKI maupun SKAP, survei akuntabilitas gitu, itu kami sampaikan ke LPPM. Malahan kalau perlu mahasiswa ini melalui hasil-hasil itu, mohon tolong gitu, dianalisis dan lain-lain gitu. Dan untuk tahun 2020, jadi ini mulai tahun 2016 kita Bengkulu terus mendapat. Tahun 2020 ini ada yang lolos untuk dilakukan penelitian melalui SKAP 2019 ini dari UMB 2. Jadi dosen-dosen UMB dengan timnya
dan satu dari Poltekkes Kemenkes. Nah ini harapan kami itu program Bangga Kencana dalam rangka untuk penyelesaian SDGs itu di mana masyarakat sejahtera. Itu sebenarnya kuncinya di mana baik RPJMD, SDGs dan lain-lain, di mana masyarakat itu sejahtera. Itu aja. Oke, merek itu ya Pak ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini tuh untuk mensejahterakan masyarakat ya. Tentunya kalau pengen masyarakat sejahtera harus dimulai dari generasi mudanya ya, Kerja Bengkulu. Kalau misalnya generasi mudanya udah nikah di umur 15 tahun, terus juga udah ada bisa jadi stunting, ada penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa jatuh pada ibunya gitu kan ya Pak, itu juga bisa berpengaruh pada remaja-remaja kedepannya. Gimana mau mencapai bonus demografi kalau misalnya remajanya sendiri itu bermasalah ya Pak ya. Jadi buat Kerja Bengkulu kalau pengen nikah harus diperhitungkan dulu ya tadi Pak ya, motifnya, emosionalnya harus siap, finansial, terus juga kita bisa mampu berkomunikasi dan mampu menyelesaikan konflik gitu Pak ya. Karena terencana itu keren ya Pak ya, gini ya Pak ya. Iya, sobat Kerja Bengkulu, terima kasih yang sudah dengerin kita bincang-bincang SDGs dari tadi ya mengenai ketahanan keluarga. Jadi sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya dengan narasumber dan host yang berbeda-beda tentunya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.